lebih daripada 14 abad yang lalu. Nabi katakan, kamu yang memecah belah. Oleh karena itu kita yakin seyakin-yakinnya akan apa yang sedang kita dakwahkan sekarang. Seperti ini demi Allah, sampai ustadz-ustadz berskala nasional nggak bisa memahami. Oleh karena itu ketika Nabi mengatakan kalian nanti akan terpecah belah, berbeda pendapat yang sangat banyak. Caranya kata Nabi untuk mengatasi masalah itu, pegang teguh sunnahku, campakkan bid'ah. Itu sudah lebih daripada 14 abad yang lalu Nabi katakan. Kalau kalian tidak ingin berbeda pendapat, kalau kalian tidak ingin silang sengketa, kalau kalian tidak ingin berpecah belah, pegang sunnahku, campakkan bid'ah. Kemudian ketika kita mengajak kepada hal ini, berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi bid'ah, kata orang, kamu yang memecah belah. Lihat bagaimana syaitan membalikkan cara pemahaman manusia 180 derajat. Kata Nabi, supaya tidak terpecah, pegang sunnah, jauhi bid'ah. Siapa yang berpesan seperti itu? Nabi kita tercinta Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita amalkan apa yang dikatakan Nabi. Kita pegang teguh sunnah, tak mau bid'ah. Kata mereka, kamu memecah belah umat. Itulah syaitan yang telah mengatakan halal menjadi haram, haram menjadi halal. Yang telah mengatakan putih adalah hitam, hitam adalah putih. Dan sebahagian manusia menerima ini. Menerima bahwa orang yang berpegang teguh dengan sunnah, tidak mau bid'ah, mengajak manusia berpegang teguh kepada sunnah, menjauhi bid'ah, ini pemecah belah umat. Padahal kata Nabi, itu solusi untuk bersatu, supaya tidak berpecah belah. Campakkan bid'ah, berpegang teguh di atas sunnah. Nabi yang mengajarkannya. Oleh karena itu kita yakin seyakin-yakinnya akan apa yang sedang kita dakwahkan sekarang. Karena kita berdakwah di atas keterangan yang sangat jelas dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat kita mengacu kepada pendapat Nabi. Adapun yang tadi pendapat mereka. Kata mereka, awalnya kami di sini anteng-anteng aja jamaah kami. Sejak masuk kalian dengan sunnah kalian, kami jadi terpecah. Ada yang mau zikir berjamaah, ada yang tidak. Padahal dulu kami kompak-kompak aja zikir berjamaahnya. Setelah kalian masuk, ada yang tidak mau lagi zikir berjamaah. Akhirnya kami terpecah. Kalau difikirkan secara logika, kayak benar. Tapi kita katakan tidak begitu. Kalian berada di atas jalan yang salah. Zikir berjamaah seperti itu tidak pernah diajarkan Rasul kita tercinta. Lalu kami dakwahi dakwah yang hak, meniru Nabi. Ada dakwah hak lebih daripada meniru Nabi? Dan Nabi ternyata tidak berjamaah doanya. Setelah sholat kami sampaikan. Akhirnya sebagian kalian ikut kebenaran dan sebagian kalian berada di atas kesesatan. Intinya bukan memecah belah, menyelamatkan orang dari kesesatan menuju petunjuk. Dan sebagian ikut, sebagian tidak. Mana lebih baik? Biarkan masjid itu di atas kesesatan 100% atau dakwahkan sehingga bisa 50% selamat. Ini yang benar. Ini yang sahih. Namun penampilan mereka bahwa mereka awalnya kompak-kompak kemudian akhirnya tidak kompak, bukanlah itu yang dimaksud dengan perpecahan. Cara sudut pandangnya salah. Taib, kalau ada orang yang sudah sunnah amalannya, masjid yang sudah sunnah amalannya, kompak saja mereka tidak zikir berjamaah. Lalu datang ustadz yang nyuruh zikir berjamaah, pecah jamaah masjid. Sebagian ikut ustadz yang tidak yang zikirnya berjamaah, sebagian tidak. Apakah ustadz yang mengajak zikir berjamaah ini kita katakan memecah belah umat? Paham nggak yang Anda maksud? Apakah sekedar jamaah masjid berbeda pendapat akhirnya disebut dengan perpecahan? Lalu mana takaran kebenaran? Kan ada tuh sebagian masjid yang pernah kita lalui, pertamanya tidak ada zikir berjamaah, aman. Seperti yang diajarkan Nabi, seperti yang diamalkan Nabi dan para sahabat. Sudah benar amalan masjid itu. Datang ustadz itu. Dia katakan ini salah ini. Yang benar itu harus begini. Akhirnya pengurus masjid berbeda pendapat. Akhirnya jamaah pun terbagi dua. Sebagian ikut ustadz itu zikir berjamaah, sebagian tidak.
Apakah ini juga disebut memecah belah? Tidak ada yang mengatakan mereka memecah belah. Lalu kenapa yang mengajak kepada sunnah Nabi dikatakan memecah belah? Toh hasil akhirnya sama. Terlepas dari semua itu, hancurkan, jauhkan masalah berpecah belah. Yang jelas adalah siapa yang mengajak kepada sunnah Nabi. Siapa yang mengajak seperti yang diamalkan Nabi. Kalau memang Nabi pernah berzikir berjamaah, tunjukkan hadisnya. Nabi sholat berjamaah lebih daripada 1000 kali seumur hidup. Tunjukkan satu hadis Nabi memimpin doa bersama. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saya bicara seperti ini karena takdirnya bicara seperti ini. Saya nggak mau bicara ini sebenarnya. Namun nggak tahu kenapa lisan saya mengalir saya seperti itu. Dan Anda lihat, antum tertegun melihatnya, mendengarnya gitu. Semakin asik Anda ngomongnya. Yang seperti ini demi Allah, sampai ustadz-ustadz berskala nasional nggak bisa memahami. Itulah bahaya syubhat. Antum yang mungkin baru ngaji 2 tahun lalu bisa paham. Sementara mereka yang sudah berdakwah 20 tahun nggak paham. Oleh karena itu antum dikatakan sesat. Baru 2 tahun ngaji udah bisa nyalahin orang. Paham? Antum yang sesat katanya. Baru 2 tahun tobat. So hebat antum. Dia udah 20 tahun di atas mimbar dakwah. Paham pula antum agama daripada dia. Itulah hidayah, akhi, mahal. Allah membukakan pintu hidayah kepada siapapun yang ia inginkan dan menutup pintu hidayah dari siapapun yang dia inginkan. Dan hidayah yang kita maksud ini bukan hidayah kepada agama Islam, tapi hidayah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebut hidayah ada 2. Hidayah masuk ke dalam agama Islam, hidayah di dalam agama Islam itu sendiri. Hidayah masuk ke dalam agama Islam adalah dari orang kufar masuk Islam, orang Nasara masuk Islam, orang Yahudi masuk Islam. Itu hidayah masuk ke dalam agama Islam. Tetapi sesampai di dalam agama Islam ada hidayah yang harus dicari lagi. Hidayah di dalam agama Islam itu sendiri, yaitu hidayah kepada sunnah. Sudah banyak orang dapat hidayah masuk Islam, berada di dalam agama Islam, tapi sedikit di antara mereka yang dapat hidayah sesuai dengan sunnah. Dan apa yang Anda sampaikan tadi jelas, terang, tak ada samar-samarnya, tak ada abu-abunya. Karena berkembali kepada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah difahami sebenarnya. Tapi tidak tahu kenapa banyak orang yang tidak bisa memahaminya. Sangat mudah untuk difahami. Islam yang benar yang diajarkan Rasul. Yang tidak diajarkan Rasul tidak benar. Di mana letak salahnya? Di mana letak kelirunya? Di mana letak sesatnya? Mari kita beramal sesuai yang diajarkan Nabi. Yang tidak diajarkan Nabi jangan amalkan. Di mana letak salahnya? Di mana letak sesatnya? Tak bisa dikatakan sesat. Akhirnya ketika mereka tidak bisa mengatakan sesat, mereka katakan kalian mau menang sendiri. Mulai berubah. Kalian mau menang sendiri. Berubah lagi, kayaknya surga hanya milik kalian. Berubah lagi, kayaknya ustaz kalian pemegang kunci surga. Demi Allah, tak pernah satu pun ustaz sunnah mengatakan kami pemegang kunci surga. Ada? Demi Allah, ketika ikhwan-ikhwan kita minta doakan kepada ustaz, ustaz doakan kami ke surga. Ustaz itu juga mengatakan doakan saya juga. Saya tidak tahu surga atau tidak. Seperti itu mereka mengatakan, demi Allah seperti itu mereka mengatakan. Ada apa kok dituding mereka pemegang kunci surga? Fahamlah, kita ini tudingan. Tak ada satu bukti ustaz-ustaz sunnah mengatakan itu. Betul tidak? Antum sudah berapa lama ikut kajian ustaz sunnah? Ada satu orang ustaz mengatakan saya pemegang kunci surga. Kalau Anda kasih tahu namanya, biar saya campakkan dia. Biar saya dakwahkan bahwa dia sesat, tinggalkan. Kalau dia berani mengatakan saya pemegang kunci surga. Ini tudingan. Sebagaimana Nabi Muhammad dituding. Sebagaimana para ulama berdakwah dituding. Supaya manusia takut mendekat. Kita lanjutkan ini atau takdir? Hah? Hah? Kita lanjutkan ini atau takdir mau kita bicara ya? Lanjut ini aja ya. Takdir
takdirnya kita lanjutkan kayaknya. Sudah takdirnya kita lanjutkan.